Perkenalkan, nama saya Laura Graciela dari Prodi Instrumentasi Kontrol Industri kelas IKI 1B dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Bagastia, Prodi Instrumentasi Kontrol Industri kelas 1B kelompok 2. Halo semua, kenalin saya Sofia Zahida, Prodi Instrumentasi Kontrol Industri kelas 1B kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovan Akmarilatkor, bisa dipanggil Dovan. Saya Prodi Instrumentasi Kontrol Industri dari kelas 2B dan saya dari kelompok 2. Dalam video ini, kami ingin menampilkan tugas bahasa Indonesia tentang sejarah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo guys, kalian tahu nggak sih Indonesia itu memiliki 300 bahasa daerah. Namun bahasa yang sering kita pakai itu adalah bahasa Persatuan Indonesia. Sebelumnya kalian udah tahu belum sejarah serta fungsi bahasa Indonesia itu apa sih? Yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, jadi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Indonesia. Tapi menurut sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Di negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau, tak hanya ada bahasa, ada juga dialog. Namun, bahasa dan dialog termasuk dalam rumpun bahasa-bahasa Melayu. Sebagian lainnya termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan rumpun bahasa Melayu Polinesia. Robert Bruce pada tahun 1985 menggunakan kosakata dasar untuk menyimpulkan berbagai referensi yang diketahui oleh penutur bahasa yang direkonstruksi. Kosakata tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi budaya dan lingkungan alam penutur bahasa yang direkonstruksi. Hasil rekonstruksi Bruce adalah bahasa Austronesia dituturkan di sekitar daerah yang tidak jauh dari Pulau Taiwan pada kurun sebelum 4500 sebelum Masehi. Kemudian, bahasa tersebut memisahkan diri menjadi bahasa Austronesia Formosa dan Proto-Melayu Polinesia pada 4500 sebelum Masehi. Melayu Polinesia kemudian berkembang menjadi Melayu Polinesia Barat dan Melayu Polinesia Timur Tengah pada 3500 sebelum Masehi. Pada 3000 sebelum Masehi, Melayu Polinesia Barat berkembang menjadi bahasa-bahasa Austronesia di kawasan antara Filipina Selatan, Sumbawa bagian barat, dan Sumatera. Sedangkan Melayu Polinesia bagian Timur Tengah berkembang menjadi Melayu Polinesia Tengah dan Melayu Polinesia Timur. Pada 2500 Masehi, bahasa Melayu Polinesia Timur menjadi bahasa Halmahera Selatan, Nugini, dan Osenesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM tambah BD tambah BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu. Kemudian diperkaya dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Sebelum kemerdekaan, sebagian besar daerah Nusantara telah diperkaya oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara ini. Tegaveta yang mengikuti perjalanan Magellan mengelilingi dunia, ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Demikian juga menurut Jan Huygens van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia. Seperti orang yang tidak tahu dan tidak dapat berbahasa Prancis di negeri Belanda pada zaman itu. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa lalu.
Nah, sekarang kita bahas fungsi bahasa Indonesia nih. Di negara yang kita sebut Indonesia ini, bahasa Indonesia memiliki dua fungsi, yakni fungsinya sebagai bahasa nasional dan fungsinya sebagai bahasa negara. Dan setiap fungsi memiliki kedudukannya masing-masing. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ditandai dengan sebuah ikrar yang disampaikan oleh para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara yang berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda pada tanggal 8 Oktober 1928, dan peristiwa ini kita kenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Dalam kongres ini terdapat 3 keputusan yang diikrarkan, dan bunyi keputusan yang ketiga ialah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional lengkap dengan kedudukannya sebagai lambang kebanggaan nasional. Lambang kebanggaan nasional merupakan kesadaran diri bahwa betapa kuatnya bahasa Indonesia yang mampu mempersatukan berbagai suku di Nusantara yang memiliki perbedaan latar belakang, budaya, dan bahasa. Yang selanjutnya dapat menyatukan diri dalam sebuah kesatuan bangsa melalui bahasa, sehingga mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dalam konteks kekinian. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dapat kita wujudkan dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Tentu saja dengan memperhatikan situasi dan konteks yang sedang berlangsung saat bahasa sedang diproduksi. Sebagai lambang identitas negara, dapat dikatakan sebagai ciri khas atau pemarkah atau tanda yang dapat menunjukkan benang merah bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Dimulai dari ciri fisik, budaya, dan keyakinan. Si keriting, si rambut lurus, si putih, si hitam dapat dikenali, dapat diidentifikasi identitasnya melalui bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia. Tentu saja hal ini akan berkelanjutan pada kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang, cara berpikir, dan keyakinan. Apakah bisa bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang begitu banyak? Jawabannya, ya sungguh bisa. Buktinya dapat kita lihat kembali pada peristiwa 28 Oktober 1980 atau Sumpah Pemuda yang mempertemukan para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang terakhir, kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Dapat kita lihat dari peran bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau bahasa yang digunakan sebagai alat yang memungkinkan komunikasi dapat terjalin antar budaya yang satu dengan budaya yang lain, antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, meskipun memiliki bahasa ibu tersendiri. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari setelah pembacaan proklamasi, yakni 18 Agustus 1945. Pada bab 15 pasal 36 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, diaturlah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan ini. Berarti bahwa bahasa Indonesia dipergunakan dalam setiap administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di lembaga-lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Hal ini berarti segala kepentingan yang berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional harus dikomunikasikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia merupakan instrumen yang memungkinkan kita sebagai warga negara untuk menumbuh kembangkan kebudayaan bangsa sebagai identitas negara, dan dalam pengembangan iptek bahasa Indonesia disajikan melalui pelajaran penulisan buku atau penerjemahan, sehingga bangsa Indonesia tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang lebih modern tanpa bergantung pada bangsa dan bahasa asing. Nah, sekarang kita beralih ke kedudukannya nih. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional.
Kedudukan sebagai bahasa nasional ini tersebut dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mengkasai bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Dan ternyata di dalam masyarakat kita tidak terjadi persaingan bahasa, yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional. Nah, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai 1. Lambang kebahasaan Indonesia nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu sebagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda, dan 4. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Jadi, cukup sampai di situ saya pembahasan awak tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk itu, awak sebagai generasi muda tidak boleh melupakan bahasa nasional. Awak pun harus bangga memakai bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memakai bahasa Indonesia dan patuh dengan sesuai. Sekian dari awak, Dovan, mewakili dari kelompok 2. Makasih yang Allah menonton. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bahasa ulang bisa tahu mulu nih. Yang mendasari bahasa Indonesia telah dipakai sebagai apaan tuh? Roll action. Rubber Blues pada tahun 1800. Nah, fungsi yang salah.